Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Aswatama, musuh utama Satria Dewa Gatot Kaca. Jadi guys, akhirnya film Satria Dewa Gatot Kaca selain memang sudah ke-reveal latar belakangnya, kita juga mengetahui main villain-nya. Yang dimana dirinya adalah Aswatama, fraksi Kurawa yang memang konon masih hidup sampai detik ini. Ho ho ho. Jadi guys, sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal Aswatama, itu ada dua versi. Yang India Mahabharata dan yang versi pewayangan. Namun, karena memang film Satria Dewa Gatot Kaca itu mengangkat pewayangan, kita pakai referensi Aswatama yang wayang. Walaupun versi wayangnya sendiri juga ada banyak versi guys. Makanya kita akan ngebahas versi garis besarnya aja dan yang bisa di-link ke motivasinya ke dalam versinya Hanung Bramantyo. Nah kalau misalnya kalian ada yang mendalami lore versi pewayangannya, bisa loh nambahin kekuatan Aswatama tuh apalagi nih selain dari yang nanti gue sebutin. Aswatama sendiri adalah anaknya Dorna. Dorna itu adalah gurunya Pandawa dan Kurawa. Bayangin, dia tuh gurunya dari dua fraksi itu. Makanya si Aswatama tuh memiliki kemampuan dan menjadi andalannya Kurawa pada saat perang besar. Namun, Aswatama sendiri bukanlah sosok yang paling OP sebetulnya di antara Kurawa lainnya. Tapi walaupun begitu, ketika dia menjadi main villain ya dia tetap sakti karena kan dia sudah hidup berjuta-juta tahun walaupun sebenarnya itu karena kutukan. Dan kalau misalnya nanti kita lihat tokoh utamanya di film Satria Dewa Gatot Kacanya itu si Yuda, dia kan anak muda biasa yang memang mewarisi ajian kekuatan Gatot Kaca yaitu Braja Musti. Jadi kalau misalnya kita dari plot wise tetap nih powerful banget nih Aswatama buat si sosok Yudanya. Dan ini juga alasan kenapa yang dipakai itu adalah versi pewayangan. Karena kalau misalnya versi India guys, Gatot Kaca itu nggak seganteng kumisan seperti kalian tahu. Karena Gatot Kaca itu adalah raksasa dan nggak main karakter memang di kisah Mahabharata ini. Waktu Aswatama itu sakti, dirinya tuh memiliki permata di dahinya yang memang membuat dia tuh sakti dan bisa kebal racun. Namun ketika dikutuk, permata yang di dahinya tuh dilepas dan mengeluarkan darah yang bau. Terus Aswatama itu dikutuk dengan hidup selamanya dengan kusta di seluruh tubuh yang mengeluarkan bau dari porinya dan tidak bisa merasakan cinta sampai detik ini. Alasan kenapa dalam versinya Hanung ini menjadi villain karena dia merasa dunia itu ketika dipegang oleh Pandawa, kalau misalnya lu tahu adalah berarti yang memegang adalah gen-gen Pandawa ini, dengan demokrasinya dan bagaimana sifat cenderung memberinya, malah membuat dunia ini menjadi hancur berantakan dan saatnya Kurawa mengambil alih. Nah guys, dalam kisah pada masa kejayaannya Aswatama, Aswatama tuh sebenarnya juga memiliki senjata pusaka sakti yang bernama Panah Cundamanik. Yang dimana ini ada erat kaitannya sama Arjuna, yang dimana senjata itu karena disalahgunakan makanya dilucuti dari Aswatama. Jadi guys, senjata pusaka itu ada syarat untuk menggunakannya karena itu kan adalah senjata dari dewa. Nah si Aswatama ini menyalahgunakan memakai Cundamanik ini makanya disita. Nah si Cundamanik itu sendiri sebenarnya dia adalah senjata pusaka yang aslinya tuh punya ayahnya Aswatama yaitu Dorna. Yang seperti gue bilang, Dorna itu adalah gurunya Pandawa dan Kurawa. Dan senjata itu akan diwariskan ke anaknya suatu hari nanti. Aswatama karena memang dia anak dari guru Pandawa dan Kurawa, makanya dirinya tuh lihai menggunakan banyak jenis senjata guys. Dan alasan juga kenapa dia menjadi kunci andalan Kurawa, karena Aswatama itu dikenal juga dengan kecerdikannya dalam taktik perang. Nah namun dalam versinya sinematiknya Hanung nanti, inilah yang memotivasi Kurawa untuk kembali ke sini. Gen Kurawa ini, orang-orang Kurawa ini merasa bahwa dunia ini penuh dengan kemunafikan, terjadi peperangan, terjadi kerusakan alam itu gara-gara orang-orang Pandawa yang berkuasa. Maka sekarang giliranlah orang-orang Kurawa yang harus berkuasa. Karena orang-orang Pandawa tidak diberikan lagi kepercayaan mengelola dunia ini, karena dunia ini dengan sistem demokrasinya yang dibawa oleh orang-orang Pandawa yang konon katanya suka memberi, intelek, moderat, segala macam itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya justru malah terjadi kekacauan. Karena itu makanya Kurawa harus mengambil alih semuanya. Nah, semua itu terjadi karena ada seorang Kurawa dari zaman yang dulu masih hidup. Dia adalah Aswatama. Dia adalah Aswatama. Karena Aswatama itu pada saat perang Bharatayuda itu memang dia dihukum oleh Kresna untuk dikutuk karena dia menggunakan senjata Barmastya namanya. Senjata Barmastya itu senjata terlarang yang tidak diperbolehkan dipakai pada saat perang Bharatayuda. Karena apa? Karena ya lu kalau pakai itu ya semua kalah lah gitu loh. Nah itulah akhirnya itu senjata itu diminta untuk jangan dipakai ya, gitu. Itu para dewa bilang seperti itu, terutama Krishna. Krishna itu dewa paling tinggi. Nah itu, tapi karena Aswatama melihat ayahnya meninggal, ayahnya itu Dorna. Ayahnya meninggal karena dibunuh sama Arjuna.
Wah, Pandawa maksudnya. Arjuna kan Pandawa. Maka kemudian Arjuna. makan Aswatthama sebagai orang Kurawa itu merasa marah, terus kemudian akhirnya dia gelap mata, dia menggunakan senjata Barmastia itu. Akhirnya terus kemudian akhirnya terlarang, kemudian dikutuk, dia di penjara dalam keadaan kudisan begitu, seumur hidup dia, selama-lamanya, selama rentang waktu di sebuah penjara namanya Patala, gitu, di dimensi yang lain. Nah, ternyata Aswatthama ini, ya kan, keluar sekarang. Di tahun 2020, setelah sekian puluh juta tahun kemudian, itu dia keluarlah itu Aswatthama, dan kemudian mempengaruhi gen-gen Kurawa yang ada di tahun 2020 ini untuk bangkit menjadi orang yang paling suci. Gimana? Keren ya musuh utamanya. Dan nanti versi sinematiknya bakal gimana ya ketika dia mau melepas kutukannya? Mungkin sih gue memprediksi ada hubungan ini sama permata yang ada di dahinya itu. Karena kan itu yang membuat dirinya sakti kembali. Tapi menurut kalian gimana? Dan versi pewayangan ini, by the way, FYI aja nih, ada komiknya yang dibuat oleh Pak Hasmi. Ya, kreatornya Gundala. Share pendapat kalian di kolom komentar nih, bagaimana proses Aswatthama bangkit yang versi keren kalau misalnya untuk versi sinematiknya. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com, karena di situ ada bahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini, sampai jumpa di What's On berikutnya.